Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 perempuan durhaka yang diabadikan dalam Al-Quran. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mengupas 3 orang istri durhaka yang kisahnya diabadikan oleh Al-Quran untuk diambil hikmahnya. Simak videonya sampai habis. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, perempuan adalah unsur esensial dalam keberadaan manusia dan mereka memiliki peran yang lebih besar daripada peran laki-laki. Perempuan adalah orang yang membawa manusia di dalam rahimnya dan dia adalah orang yang menanggung rasa sakit selama masa kehamilan yang ditanggunginya. Perempuan soleha akan selalu patuh terhadap suaminya dan juga percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman, di dunia ada beberapa perempuan durhaka yang diabadikan dalam Al-Quran. Lantas siapa sajakah 3 perempuan tersebut? Yang pertama, istri Nabi Nuh. Perempuan durhaka pertama yang diabadikan dalam Al-Quran adalah istri Nabi Nuh yang konon teman-teman bernama Walihah ataupun Waghilah. Ada sebuah petunjuk yang tidak langsung tentang istri Nabi Nuh itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur adapun dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, dan sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surah Al-Mu'minun. Dalam firman-Nya yang berbunyi, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka, itu ditunjukkan untuk mereka yang tidak percaya pada panggilan Nuh, yaitu anaknya dan istrinya, sebagaimana dipahami dari ayat-ayat lain yang menyebutkan istri Nabi Nuh juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surah At-Tahrim. Jadi teman-teman, istri Nabi Nuh adalah contoh orang-orang yang kafir. Meskipun menjadi istri seorang nabi, dia tidak membuka hatinya dan tetap pada kesesatan kaumnya dan keterikatannya pada banyak berhala mereka. Dengan demikian teman-teman, maka dia telah mengkhianati suaminya dan pantas menerima 2 hukuman. Hukuman pertama bagi istri Nabi Nuh itu adalah ditenggelamkan di dunia, sedangkan di akhirat dia akan menjadi salah satu penghuni neraka. Yang kedua, istri Nabi Lut. Perempuan durhaka kedua yang diabadikan dalam Al-Quran adalah istri Nabi Lut. Sebagaimana istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut juga dijadikan sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Dia tidak percaya terhadap pesan-pesan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Lut. Karena itu teman-teman, istri Nabi Lut akhirnya ditimpa azab yang sama seperti umat Nabi Lut yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah beserta keluarga kamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Quran Surat Hud. Pula dalam ayat lain teman-teman disebutkan bahwa keluarga Nabi Lut diselamatkan dari siksaan Allah di dunia ini. Karena teman-teman, Allah telah menjamin keselamatan Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya yang durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal adapun dibinasakan. Quran Surah An-Naml. Pula teman-teman, dalam Surah Al-Hijr ayat 60 Allah juga berfirman yang artinya, kecuali istrinya kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya. Begitu juga hal yang senada difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, surah Al-Ankabut, surat Asy-Syu'ara dan surah As-Saffat. Yang ketiga, istri Abu Lahab. Perempuan durhaka yang ketiga diabadikan dalam Al-Quran adalah istri Abu Lahab. Konon teman-teman, istri Abu Lahab tersebut yang bernama Arwa binti Harb bin Umayyah, yang merupakan salah satu penentang kuat bagi Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini dikenal sebagai Ummu Jamil dan penyebar fitnah seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memilih dia dan suaminya untuk diabadikan dalam salah satu surah terpendek, yaitu surah Al-Masad ataupun surah Al-Lahab, yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak ataupun neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar ataupun penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surah Al-Lahab. Sikap suami istri ini sangatlah berbeda dengan sikapnya semula. Jika dulu teman-teman, Abu Lahab begitu bergembira dengan kelahiran Nabi dengan memerdekakan budaknya, kini ia justru tampil menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam. Dia membenci Nabi, memperolok-oloknya dan mengganggu dakwah beliau hingga akhir hayatnya. Gangguan dari istri Abu Lahab ini juga kerap saling ditimpali suaminya. Sepasang suami istri ini kerap menolak, menentang, dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan membabi buta. Mereka bahkan tak mengindahkan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keponakannya sendiri. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, dan demikianlah sedikit penjelasan mengenai 3 perempuan durhaka yang diabadikan dalam Al-Quran. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.